Jadi ini illustrated Bible. Jadi Bible-nya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi ada ilustrasinya tuh. Oh, ada gambar. Ada gambarnya. Tapi siapa tadi yang punya 1500-an? Fadlizon. Fadlizon punya? 1500. Ini 1800 nih. Fadlizon punya 1500. Kalau aku belajar dari sejarah dan Iya. belajar dari apa yang ditulis di kitab suci ya, agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika. Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Oke. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha dari pertanyaan seperti itu sebenarnya soalnya nanti belajar sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Oke. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Oke. Kamu kan percaya Yesus, Mesias kan, Yesus akan datang lagi. Iya. Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu, yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Oh, ini buka maminya keluar. Oh, 1800 dapat dari mana? Beli di Amerika ini. Mesti hati-hati banget, ini kemarin udah agak rusak. Jadi Ini enaknya bawa ke Umi renahan dono biar dibedah. Jadi ini illustrated Bible. Jadi Bible-nya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi ada ilustrasinya tuh. Oh, ada gambar. Ada gambarnya. Tapi siapa tadi yang punya 1500-an? Fadlizon. Fadlizon punya? 1500. Ini 1800 nih. Fadlizon punya 1500. Ini yang lukis namanya Gustave Doré. Bagus banget. Ini namanya Conte nih. Ini pensil ini. Bayangin teman-teman, ini tahun 1800-an. Iya. Kan paling enggak hampir Ini nih, abad. kalau mau di syuting tahun ini nih. Kita coba lihat. Nih. Tuh, ada kan? 1800, iya benar. Belinya. Mantap. 1800. Nemunya di mana mas? Di negara mana? Di Amerika. Amerika. Harga berapa waktu itu? Waktu itu apa? Cuman $500. Iya. Tapi kalau ini dibeli $5.000 nggak kasih aku. Oh iya, kolektor sekarang sih. Bible tahun 1800. Ini betul. Kayak sampai udah ngambil nggak? Iya. Oh, ini buka maminya keluar. Oh, 1800 dapat dari mana? Beli di Amerika ini. Mesti hati-hati banget, ini kemarin udah agak rusak. Jadi Ini mesti enaknya bawa ke Umi renahan dono biar dibedah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Seperti yang kita bilang tadi, teman-teman sekalian, ada dua hal yang kita pertanyakan di sini. Yang pertama, itu untuk apa? Yang pertama, apakah itu hanya untuk jadi koleksi-koleksi buku, atau mungkin Ahmad Dhani ini tertarik untuk mempelajari Alkitab, ya kan? Mempelajari tentang kebenaran-kebenaran. Karena ya tentu saja berbeda dengan kitab sucinya. Itu jauh berbeda ya teman-teman sekalian. Karena ketika Alkitab dibaca itu damai sejahtera, sukacita. Bahkan jalan yang lurus yang dicari-cari, yang terus didoakan, itu akan didapat ketika membaca Alkitab. Nah teman-teman sekalian, kita hanya berdoa supaya Ahmad Dhani ini menjadi orang pilihan. Ketika dia menjadi orang pilihan, ketika dia membaca Alkitab itu, pasti dia akan memperoleh kebenaran. Dan ya, tinggal tunggu waktunya saja untuk selangkah menuju kepada kekristenan ya. Jadi itulah yang kita harapkan ya secara iman Kristen kita. Yang kedua teman-teman sekalian,
kenapa harus dibawa-bawa nama Irene Handono untuk membedah seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi? Karena memang mereka ini mudah dibohongi. Mereka ini suka yang namanya itu kebohongan, teman-teman. Ya, sehingga mereka sangat senang dengan Irene Handono begitu ya, yang mengaku sebagai biarawati. Padahal sama sekali tidak. Bahkan kajian-kajiannya itu semua hanya bersifat memutarbalikkan ya kebenaran-kebenaran daripada Alkitab. Ya, tapi ya mereka yang kaum Kedar ini ya mudah percaya gitu dan termangu-mangu, bahkan senang ya, terlena ya dengan penjelasan-penjelasan Irene Handono. Nah, teman-teman sekalian, terkait tentang Alkitab tahun berapa saja ada padamu, kalau kamu tidak menjadi orang pilihan, kamu tidak akan diselamatkan, kamu tidak akan menemukan kebenaran di dalamnya. Justru itu akan menjadi kutuk bagi Anda. Tapi ketika Anda menjadi seorang pilihan, pastinya Anda akan menemukan kebenaran di dalamnya. Ya, karena di dalam Alkitab Anda menemukan keselamatan. Anda menemukan jaminan hidup kekal. Karena ketika Anda membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Anda bisa menemukan jalan yang lurus. Karena semua nabi, semua rasul yang pernah ada di muka bumi ini, tidak ada yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Dia Allah, dia adalah kalimat Allah, dia suara Allah atau kecerdasan Allah itu sendiri yang kemudian diutus oleh Allah Bapa mengambil rupa seorang manusia, diam di antara kita. Ya. Dan kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Karena memang dia berasal dari Allah, disebut sebagai anak manusia karena dia dilahirkan oleh manusia. Dan ingat teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang sejak purbakala. Permulaannya sudah ada sejak purbakala. Bahkan dia selalu katakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, dan kemudian yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Tapi Yesus Kristus dalam Markus pasal 5 ayat 2, dia mengampuni dosa. Sehingga orang-orang Farisi ya mengatakan bahwa siapa dia? Dia menghujat Allah karena yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Nah, ketika Yesus mengklaim dan mengampuni dosa, itu artinya dia sedang memperkenalkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana Alkitab di tahun 1800 yang dimana itu sudah cukup lama teman-teman ya. Dan kemudian menurut informasi bahwa Ahmad Dhani membeli kitab itu dari Amerika Serikat. Dan kita lihat ya bagaimana luar biasanya Ahmad Dhani selama ini ketika dia memberikan statement yang luar biasa bahwa Israel adalah negara yang menjadi pilihan Tuhan, yang dimana negara manapun itu tidak bisa mengalahkan Israel. Tentu saja teman-teman, kita tahu bahwa Ahmad Dhani itu tahu sejarah Israel itu dari Alkitab ya. Tentu saja kita melihat bagaimana dia bisa mempunyai atau memiliki Alkitab atau menyimpan Alkitab itu. Tentu saja selama ini bukan hanya menyimpan sekedar menyimpan, tetapi tentu saja dia akan membuka bagaimana isi kitab tersebut. Sehingga ketika di beberapa waktu yang lalu dia memberikan statement bahwa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan yang dimana itu tidak pernah bisa terkalahkan dalam bidang apapun, kecerdasan dan teknologi. Itu yang megang adalah Israel. Nah teman-teman, karena memang isi Alkitab suci itu benar-benar firman Tuhan, dan barang siapa yang membukanya, yang memahaminya dan mengertinya, bahkan menaatinya, dia akan mendapat dan menemukan kebenaran itu sendiri. Nah jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tadi saudara kita Laskar Kristus sudah menjelaskan luar biasa bagaimana isi kitab suci itu, yang dimana intinya bahwa keselamatan bagi manusia yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.